Di dunia ini banyak sekali ragam cara manusia untuk berkomunikasi. Nah, karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial, di mana setiap umat manusia itu pastinya membutuhkan satu sama lain. Dan pastinya ketika ia ingin mengungkapkan sesuatu yang dibutuhkan, dia mengungkapkannya melalui dengan cara berkomunikasi. Dan seiring berkembangnya zaman, banyak sekali cara manusia untuk berkomunikasi. Misalnya saja, dulu ketika zaman dulu mungkin abad ke-15, ke-16 sampai abad ke-18, orang-orang menggunakan merpati surat untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang mungkin dirindukan, orang-orang yang mungkin masih kerabat, saudara, teman ataupun orang tua yang bisa terbilang jaraknya itu jauh sekali dan bisa dibilang tidak dapat dijangkau dengan komunikasi secara langsung. Nah, dan seiring berkembangnya zaman, mulai muncul penemuan-penemuan seperti kode Morse, surat, telepon, dan berbagai penemuan lainnya sehingga sekarang di abad ke-21 ini kita mengenal yang namanya media sosial. Nah, dalam video ini saya akan bicarakan sebuah media sosial yang mungkin terbilang marak digunakan oleh masyarakat di Indonesia maupun masyarakat dunia. Jadi, nama aplikasi ini adalah Instagram. Nah, Instagram sendiri sudah banyak digunakan oleh warga Indonesia ya, dan warga Indonesia menempati peringkat keempat sebagai pengguna Instagram di dunia. Nah, pastinya dalam penggunaan Instagram ini ada dua dampak dari perkembangannya. Nah, ada dampak positif dan ada juga dampak negatif. Nah, kira-kira apa aja sih dampak positif maupun negatif dari Instagram ini? Nah, ngomong-ngomong sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin mewawancara beberapa orang dulu mengenai aplikasi ini. Mungkin terkait penggunaan waktu mereka dan apa aja sih yang mereka dapatkan selama mereka menggunakan aplikasi ini. Mari kita simak. Oke, kali ini saya sudah bersama dengan saudara Raja. Oke, Raja, berapa lama sih sehari rata-rata jam pemakaian Instagramnya? Kalau untuk Instagram mungkin sehari 2 sampai 3 jam. Oke, kira-kira dalam 2 atau 3 jam yang sudah dibilang tadi, apa aja sih yang didapat dari penggunaan Instagram tadi? Saya pribadi kalau untuk Instagram sebenarnya gak dapat apa-apa sih, cuman sekedar ngelihat video lucu-lucuan doang. Jadi mungkin ya dapat hiburan. Oke, jadi sebagai sarana hiburan. Ya, sebagai sarana hiburan. Oke, jadi sekarang saya punya narasumber berikutnya yaitu saudara Christian. Halo. Oke, jadi Christian berapa lama sih kira-kira sehari itu main Instagram? Di waktu-waktu tertentu, misalnya hari Senin dan hari Jumat, itu kan karena sekolah jadi agak berkurang tuh main Instagramnya. Biasanya kalau main Instagram di hari Senin sampai Jumat itu bisa 4 jam. 4 jam. Kalau misal Sabtu Minggu itu bisa lebih dari 4 jam. Contohnya misal 7 jam, 8 jam. Oke, cukup lama ya. Oke, kira-kira apa aja sih yang didapat selama 4 jam, 7 jam sampai 8 jam tadi ketika menggunakan Instagram? Apa aja nih kira-kira? Apa saja yang bisa didapatkan dari Instagram ya? Sebenarnya banyak sih. Misalnya kayak di Instagram banyak video yang tentang mengedukasi soal tentang pembelajaran gitu, rumus-rumus cepat contohnya gitu. Terhibur juga lah saat bermain Instagram. Misal mau menghilangkan stres habis pulang sekolah, kan sekolah nih banyak tugas contohnya. Itu kalau misal stres paling lihat Instagram gitu. Oke, berarti kurang lebih untuk tujuan edukasi dan tujuan hiburan ya? Iya, hiburan. Biasanya juga mendapatkan informasi juga sih, misal contohnya berita tentang politik, berita tentang ekonomi, terus juga berita tentang karena saya suka sepak bola, saya menggunakan Instagram juga mencari informasi tentang sepak bola gitu. Baik. Nah, manfaat dari Instagram tentunya sangat banyak ya, atau dampak positif dari Instagram. Nah, yang pertama, Instagram ini dapat digunakan sebagai media atau alat integrasi bagi masyarakat atau bagi pengguna-penggunanya. Nah, hal ini tentunya sangat bermanfaat di Indonesia karena kita tahu bahwa demografi masyarakat di Indonesia itu sangat beragam ya. Mulai dari suku, ras, agama, budaya yang sangat beragam dan bisa dibilang ratusan lah di dunia ini. Nah,
Dan ini sebenarnya sangat perlu dong, karena untuk mempersatukan ini kan agak sulit ya, karena mungkin di antara budaya-budaya yang jumlahnya ratusan ini mungkin ada yang bertentangan satu sama lain, dan mungkin melalui media sosial Instagram ini dapat dipersatukan. Nah, kedua, Instagram ini juga dapat digunakan sebagai media atau alat untuk mempromosikan bisnis atau alat untuk membantu kegiatan bisnis. Nah, biasanya yang menggunakan Instagram sebagai sarana alat bantu bisnis ini adalah para pegiat UKM atau pebisnis UKM yang biasanya bisnisnya menengah atau bisnis-bisnis kecil, di mana mereka harus giat-giat mempromosikan bisnisnya atau apa yang mereka lakukan atau jasa yang mereka tawarkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang ketiga, Instagram ini juga dapat digunakan sebagai media penyebaran berita yang praktis. Nah, saat ini kan mungkin kita lihat banyak sekali media-media di Indonesia ini yang sudah mempunyai akun-akun Instagram dan mulai mengirim berita melalui Instagram dibandingkan melalui website berita secara langsung, karena memang pada dasarnya orang-orang cenderung memilih berita itu dari Instagram dibandingkan melihat dari website secara langsung, karena memang kalau kita lihat seperti di Google, di laman berandanya itu kan terkadang di HP itu ada beberapa berita-berita ya, di situ bisa dilihat. Nah, ataupun juga kalau misalnya di Instagram itu sebenarnya lebih praktis, kita hanya buka Instagram, cukup mengikuti akun-akun berita yang kita perlukan. Nah, nanti setiap harinya akan update beritanya. Mereka pasti akan mengirimkan berita-berita terbaru dan mungkin lebih akurat. Nah, di samping banyaknya yang sudah saya sebutkan tadi, dampak-dampak positif dari Instagram, tentunya banyak juga dampak negatif yang diperoleh. Nah, kira-kira apa aja sih dampak negatifnya? Nah, pertama, Instagram ini dapat digunakan sebagai alat disintegrasi bangsa. Nah, atau disintegrasi suatu kelompok masyarakat lah kita bilang. Nah, disintegrasi itu apa sih kira-kira? Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kan saya sempat menyebutkan bahwa Instagram dapat menjadi alat untuk integrasi suatu kelompok atau suatu kelompok masyarakat ya. Nah, kalau integrasi itu kan sifatnya menyatukan, mempersatukan, mempereratkan. Nah, tapi kalau disintegrasi ini justru kebalikannya. Nah, kalau disintegrasi ini bersifatnya itu membuat tidak bersatu, mencerai-beraikan, memisah-misahkan, dan sebagainya. Nah, hal ini dapat ditimbulkan ketika misalnya suatu oknum atau misalnya suatu kelompok tertentu berusaha menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya, atau bisa dibilang di era sekarang hoax. Nah, hoax ini kan tentunya kan menimbulkan banyak sekali kegaduhan, keributan di media sosial ya. Dan bahkan ketika di media sosial kita kerap kali menemukan komentar-komentar yang negatif ya di Instagram itu ya. Ketika ada suatu berita yang hoax, itu banyak sekali komentar-komentarnya, argumennya yang kadang-kadang mungkin ada argumen tanggapan positif atau tanggapan bagaimanapun, dan ada juga tanggapan negatifnya. Nah, kebanyakan tanggapan negatifnya ini bukan hanya sekedar negatif aja ya, bahkan bisa dibilang sudah tidak sopan begitu. Dan berdasarkan data dari DCI atau Digital Civility Index tahun 2020, Indonesia itu menempati peringkat paling bawah netizen tersopan di Asia Tenggara. Dan dari sini kita simpulkan bahwa memang bangsa kita ini atau masyarakat kita masih kurang menjaga tata kesopanan dalam bermedia sosial. Nah, kira-kira dampak negatif lainnya apa sih? Dampak negatif yang lainnya itu adalah maraknya terjadi cyberbullying. Nah, cyberbullying ini adalah bullying sama dengan bullying dalam secara fisik, secara nyata. Tapi bullyingnya ini kalau di cyberbullying ini melalui media sosial. Sebenarnya cyberbullying ini tidak hanya dalam media sosial Instagram saja, bisa melalui WhatsApp atau Facebook atau berbagai platform media sosial lainnya. Nah, sehingga kan cyberbullying ini kan bisa menimbulkan depresi ke korban penggunanya ya. Mungkin depresi, kehilangan putus asa, kesedihan, bahkan kadang-kadang kerap kali kita jumpai kasus-kasus bunuh diri akibat cyberbullying. Nah, selain cyberbullying dan hoax tadi, maraknya juga kasus hacking atau kasus pembajakan oleh oknum-oknum tertentu kepada masyarakat untuk mencuri data-data penggunanya ya di Instagram. Nah, sebenarnya hacking ini tidak hanya marak di Instagram saja, tapi hacking ini juga terjadi di platform media sosial lainnya seperti WhatsApp, Facebook, dan lain-lainnya. Dan hacking ini tentunya sangat merugikan masyarakat karena hacking itu kan dari kata hack itu membajak. Nah,
membajak akun si korban. Mungkin akun Instagramnya ini dapat digunakan sebagai untuk alat untuk misalnya meminta-minta uang atau alat untuk menipu orang dan sebagainya. Kadang-kadang tidak hanya menipu, bahkan diambil data-data pribadinya, mungkin data-data KTP-nya, anggota keluarganya, yang bisa dibilang sangat privasi lah untuk masyarakat kita. Nah, Instagram ini juga dapat membuat penggunanya atau beberapa penggunanya menjadi ansos atau antisosial. Nah, karena memang mungkin beberapa orang yang bisa dibilang memiliki kepribadian introvert, mereka mungkin akan lebih nyaman jika berkomunikasi secara tidak langsung atau berkomunikasi menggunakan suatu perantara. Nah, ini kan kalau misalnya dia terus-menerus menggunakan perantara ini, dia semakin berkuranglah inisiatifnya untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang lain. Dan ini akan menyebabkan dia tuh menjadi introvert, dan introvert dari kebanyakan dari situ akan berujung menjadi ansos atau antisosial. Nah, mungkin Instagram ini juga dapat mengubah kepribadian ya. Mungkin dari awalnya si individu ini dari awalnya suka bergaul atau misalnya suka berteman, suka berbincang-bincang atau misalnya suka berkumpul-kumpul gitulah. Dan dengan adanya Instagram ini, dia pun menjadi pribadi yang lebih menyendiri atau misalnya pendiam gitu, karena dia lebih merasa lebih baik jika berkomunikasi secara tidak langsung. Nah, dari narasi yang sudah saya sampaikan mengenai definisi, spesifikasi dampak negatif dan dampak positif dari media sosial Instagram, sudah seyogyanya masyarakat kita menggunakan platform media sosial Instagram dengan bijak, dengan baik dan benar ya maksudnya. Nah, karena ingat, jarimu adalah harimaumu. Demikian video ini saya buat. Saya Jeremy Moses Ogito Simamora mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.